adalah salah satu sifat karakter kita manusia. Jangankan suami istri, orang pacaran saja cemburu. Iya kan? Cemburu ini juga karakter Allah. Sifat Allah juga cemburu. Jadi bukan hanya manusia yang cemburu, Tuhan Allah juga cemburu. Tapi ia cemburu kepada umatnya Israel. Mengapa sifat cemburu ini muncul dalam diri kita manusia, bahkan Allah? Mari kita belajar memahami kebenaran firman Tuhan di saat ini. Karena kita merasa, karena kita sudah mengetahui pasangan kita, orang yang kita cintai mulai berpindah ke lain hati. Sudah lain ini. Kalau foto dengan orang bini baru pegang-pegang tangan, itu sudah lain. Itu ada perasaan yang sedikit buruk kepada pasangan kita. Kenapa cemburu? Karena takut kehilangan. Ya, lama-lama begitu nanti jadi akrab, saya ditinggalkan. Kenapa cemburu? Karena sudah ada sebuah ikatan, sebuah janji, sebuah ikrar yang tidak boleh dipisahkan. Sehingga kalau ada tanda-tanda itu, tetap pasti diawali dengan protes. Bapak Ibu, tadi saya menyebutkan salah satu sifat Allah adalah cemburu. Dalam ayat kedua tadi disebutkan dengan jelas. Tuhan cemburu kepada umat Israel. Nahum pasal 1 ayat 2, Tuhan itu Allah yang cemburu. Jelas. Tuhan cemburu kepada umatnya Israel. Kenapa? Karena umat Israel ini mereka mendua hati. Percaya kepada Tuhan Allah, tapi juga mereka menyembah patung-patung berhala. Itulah sebabnya Tuhan cemburu. Tuhan tidak mau umat itu mendua hati. Kalau cinta, setia hanya kepada satu hati, kepada Allah. Jangan lagi kepada Allah lain. Tuhan tidak mau umat Israel menyembah berhala, percaya kepada patung-patung, berhala-berhala, dan seterusnya. Kalau sudah percaya kepada Allah, sudah menyembah Allah, harus setia. Jangan lagi berpaling kepada Allah lain. Keluaran pasal 34 ayat 14 berkata begini, sebab jangan engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan Allah yang namanya cemburu adalah Allah yang cemburu. Itu Musa ingatkan umat Israel. Setia, karena Allah kita Yahweh, Dia sang pencemburu. Karena Tuhan Allah sangat menyayangi umat Israel, maka Tuhan bilang, jangan ada lagi Allah lain yang kalian sembah. Ia tidak mau umat itu binasa. Karena cemburu menimbulkan amarah. Ya? Cemburu menimbulkan amarah. Cemburu menimbulkan murka. Bahkan cemburu berujung pada kehilangan. Tuhan tidak mau ia kehilangan umatnya. Dan umat kehilangan Tuhannya. Karena itu Tuhan cemburu, marah, murka kepada umat Israel yang melakukan penyembahan berhala. Gereja, umat kita adalah kekasih Tuhan. Ya, saya sebutkan sekali lagi, kita adalah kekasih Tuhan. Karena itu dalam menyapa pemimpin ibadah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sapaan. Kita adalah kekasih Tuhan, dan Tuhan telah menganggap kita sebagai kekasihnya. Syaratnya
jangan lagi berpaling, yang menimbulkan Tuhan cemburu kepada kita. Pak, tapi di zaman sekarang ini kita tidak pakai lagi barang-barang itu. Berhala modern itu salah satunya adalah uang. Berhala modern. Saya kasih contoh kecil saja. Kalau kasih di gereja sebentar 1.000, 2.000, 5.000, nanti balik singgah di Ramayana 100, 200 ketemu kas keluar. Siapa yang sen cemburu? Coba bayangkan. Kau kasih saya 100, 1.000, 2.000, 5.000, nanti kau taruh di sana 100, 200. Tuhan cemburu sebetulnya, tapi Tuhan tidak sampaikan. Ya, ini salah satu contoh. Sudah ikat perjanjian dengan Tuhan, saya setia. Tapi kadang jam 9 ada di rumah, tidak setia. Itu contoh-contoh yang membuat kita mengingkari, tidak berlaku setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang kedua yang nampak dari nats ini adalah sifat karakter Allah itu pembalas, pendendam. Ya. Dia marah, dia pendendam, dan dia pembalas. Artinya, ketika umat Israel melakukan kejahatan, menyembah berhala, dia cemburu, dia marah, dan dia balas dendam. Tunggu nanti, tunggu, ada waktunya. Itu sifat Allah. Kenapa demikian? Karena Tuhan tidak mau umat itu jatuh dalam penyembahan berhala, percaya kepada hal yang sia-sia. Tuhan tidak mau umat itu binasa hanya karena menyembah berhala. Umat itu binasa karena terlena dalam keenakan duniawi. Tuhan tidak mau. Karena itu pada waktunya ia marah, ia menendam, dan ia bertindak menunjukkan murkanya. Itu jelas dalam ayat 2 nats kita tadi. Selain cemburu, dia dendam, dia marah. Ketika kita kedapatan melakukan hal yang salah, sebetulnya Tuhan marah, tapi kita tidak tahu. Sebetulnya Tuhan murka, tapi kita tidak tahu. Tuhan marah, Tuhan murka, ia balas dendam. Kepada Niniwe dalam kitab ini disebutkan kemarahan Tuhan, dendam Tuhan, amarah Tuhan untuk menaruh murka terhadap kota itu. Karena banyak kejahatan di sana. Jika kita baca pada pasal 2, 3, dan seterusnya. Demikian pula kita, Bapak Ibu, anak-anak, setiap perbuatan salah yang kita perbuat pasti menimbulkan kemarahan, murka, dan pasti menimbulkan tindakan Allah kepada kita. Cepat atau lambat, pasti kita akan mendapat ganjaran. Ya, siapapun ketika melakukan kesalahan, perbuatan salah, ini dan itu, cepat atau lambat pasti akan mendapat ganjaran. Sama seperti umat Israel. Karena apa? Tuhan marah, ia pendendam, dan dia murka terhadap setiap orang yang melakukan hal yang buruk di matanya. Termasuk kita. Bukan hanya Israel. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, jika kita kedapatan melakukan hal yang salah, kita akan menerima ganjaran dari Tuhan. Ayat 3 menggambarkan sifat Allah panjang sabar. Panjang sabar. Hari ini bikin, bukan langsung dapat. Besok belum, nanti ada waktunya. Buat salah ulang-ulang,
belum kena, nanti ada waktunya. Karena Tuhan itu salah satu sifatnya sabar. Ia memberikan waktu. Tapi jika berlebihan, ia akan bertindak. Jadi salah satu sifat Allah adalah sabar. Sama. Yang tadi contoh-contoh kecil itu. Istri dia perhatikan. Dia baca WA tapi dia diam-diam saja. Dia tidak singgung-singgung. Besok bikin lagi, dia diam-diam saja. Lama-lama juga dia marah. Sama. Itu sifat sabar kita. Karena itu ada ungkapan bilang, sabar itu ada batasnya. Suatu saat orang sabar akan meledak. Itu hancur. Kita jadi heran dan terjadi pertentangan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, lalu hal yang paling penting ayat 7, Tuhan itu baik. Ya. Ia cemburu, ia pendendam, ia sabar, dan ia sangat baik. Walau ia marah, walau ia murka, namun ia sangat baik dan murah hati. Karena itu Mazmur 30 ayat 5 berkata begini, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Maksudnya adalah tidak selamanya Tuhan itu murka kepada umat Israel. Tidak selamanya Tuhan itu murka kepada kita. Hari ini dia murka, besok kembali dia menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Hari ini kita jatuh, besok dia mengangkat kita. Hari ini kita sakit, besok dia menyembuhkan kita. Itulah cara Tuhan. Tuhan terkadang mengizinkan masalah, tantangan, persoalan muncul dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Supaya dengan masalah tantangan itu kita bisa berdiri, sadar diri, dan melangkah pada jalan yang benar. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, itulah beberapa sifat karakter Allah yang sangat unik. Apa yang bisa kita maknai dari pemberitaan ini? Hari ini, sesuai dengan kalender gerejawi, kita telah memasuki masa raya Advent yang kedua. Advent itu bahasa Latinnya Adventus, kedatangan. Ada 4 minggu dalam tahun ini. Kita ada dalam minggu menanti kedatangan perayaan Natal Kristus 25 Desember. Tetapi Advent yang sesungguhnya adalah menanti kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Kita ada pada masa itu. Jangka pendek menanti kedatangan Natal 25 Desember besok. Dan dalam jangka waktu yang tidak tertentu, kita sementara menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Mari kita memaknai masa-masa penantian ini. Anak-anak kita, mereka menanti Advent, kedatangan Natal dengan puji-pujian, dengan kesaksian. Kita juga demikian, mengisi masa raya Advent kedua dengan ibadah, dengan persembahan, dan seterusnya. Dan di sini pula kita sementara menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Kita memaknai itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Nahum mengingatkan kita untuk mari menghindarkan diri dari amarah, dari murka, dendam Tuhan terhadap kita. Maka hendaklah kita setia kepadanya. Setia dalam iman kepadanya. Setia beribadah. Setia memberi persembahan.
setia berbuat baik dimanapun kita berada. Itu sebagai wujud kesiapan kita. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, dalam menyambut atau menantikan Natal 25 Desember secara khusus, ciptakanlah suasana Natal yang menyenangkan. Ya, ini yang paling penting. Sekali lagi, Bapak, Mama, Opa, Oma, ciptakanlah suasana Natal yang menyenangkan. Dimulai dari menciptakan suasana hati yang gembira. Ingat ya, ciptakan suasana hati yang gembira. Lepaskan amarah. Ya, lepaskan amarah. Lepaskan dengki. Lepaskan dendam dan niat jahat kepada orang lain. Lepaskan semua supaya suasana hati ini bisa gembira. Jadilah pribadi yang membawa kebaikan bagi orang lain. Ciptakanlah suasana rumah yang gembira. Tadi suasana hati. Jangan hanya bapak dan mama hati senang, anak-anak tinggal ribut terus. Itu juga belum lengkap. Papa dan mama, suami istri, orang tua, mari menjelang Natal kita menciptakan suasana rumah yang gembira. Tidak perlu mewah. Tidak perlu cat rumah kasih baru lagi. Tidak perlu beli pernak-pernik. Tidak perlu. Kalau ada ya. Kumpul bersama. Ada canda, ada tawa, ada makan bersama. Itu suasana rumah yang gembira yang saya maksudkan. Ciptakanlah itu pada hari Natal nanti. Persiapkanlah itu pada waktunya, mulai dari sekarang. Kemudian berbagi sukacita dan berbagi berkat. Nanti kalau Natal, nanti 24, 25 dan seterusnya. Berbagi sukacita artinya saya merasakan sukacita, kegembiraan dalam rumah ini. Saya keluar ke tetangga, saya pergi kunjungi saya punya orang tua, punya teman. Itu namanya berbagi sukacita. Juga orang datang, buka pintu rumah lebar-lebar, berbagi sukacita, berbagi berkat. Ada kue kah, ada air kah, mereka datang, kita jamu, kita pergi juga. Itu namanya berbagi berkat. Tapi sesuai dengan kondisi apa adanya. Nah, kalau suasana seperti ini bisa kita ciptakan mulai hari ini sampai dengan hari Natal nanti, maka damai itu ada. Sukacita itu ada. Dan kita merayakan Natal nanti dengan penuh kegembiraan. Kita pasti bisa. Tuhan menolong kita. Amin.